Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin membuat video tentang cabai, yang mana pada saat ini adalah saat melakukan pemetikan yang kelima. Alhamdulillah dalam posisi buahnya masih seperti ini. Ini sudah dipetik 5 kali dan setiap pemetikannya Sobat Tani bisa mengira-ira dapat berapa. Ini saya hari ini mengajak yaitu 9 orang untuk melakukan pemetikan dan 10 saya dengan saya sendiri. Nah, sekarang sedang melakukan pemetikan yang di sebelah sana Sobat Tani. Nah, itu sedang melakukan di sana dan dia tidak kelihatan. Nah, ini seperti ini Sobat Tani. Batang tomatnya juga sudah minta dipetik. Kotak-kotaknya belum datang. Ini saya akan review ataupun akan berbagi tentang yaitu untuk kesehatan cabai dalam masa penanganan sekarang, busuk basah, busuk kering, terus layu fusarium yang di sepanjang perjalanan ladang Kobe Tani ini banyak sekali yang terjadi, yaitu layu fusarium, busuk basah dan busuk kering. Nah, sementara Sobat Tani bisa tahu bahwasanya ini cabai Kobe Tani ini merahnya merah, benar-benar merah menyala, dan alhamdulillah walaupun ada 1-2 yang busuk tapi tidak berarti ini merupakan penyakit yang fatal karena kondisinya masih seperti ini. Jadi pemetikan yang kelima buahnya masih seperti ini, bahkan ada yang belum merah Sobat Tani. Nah, ada yang sudah merah banyak. Nah, jadi dalam kondisi pemetikan yang kelima, batangnya masih subur, masih seperti ini. Ini menandakan Sobat Tani bahwa cabai Kobe Tani ini alhamdulillah dalam kondisi sehat, walaupun kemarin banyak ya istilahnya itu diragukan karena pertumbuhannya di saat penanamannya yaitu musim panas, sehingganya kekurangan air dan kayaknya kunting. Tapi ternyata setelah tumbuh benar Sobat Tani, setelah dia berproduksi, buahnya malah luar biasa dan alhamdulillah kondisinya aman. Nah, jadi jangan merasa bangga, jangan merasa senang kalau Sobat Tani menanam cabai pada saat masa vegetatif itu kesuburannya luar biasa Sobat Tani. Saya sering melihat di YouTube itu umur cabai katanya baru sebulan 5 hari, tapi sudah sanggup. Tapi ternyata beritanya setelah itu juga nggak ada Sobat Tani, banyak sekali, dan dia banyak menuliskan kurang apa lur kayak gitu. Karena apa? Karena terlalu suburnya, sehingganya dia masukannya itu ya untuk dikomentari ya. Tapi Kobe Tani juga sudah tahu maksudnya. Tapi bagi Kobe Tani itu bukan takaran. Jadi subur di awal Sobat Tani itu bukan takaran kesuksesan untuk budidaya tanaman cabai. Karena apa? Sesungguhnya semakin subur di awal itu semakin khawatir di dalam perawatan ujung-ujungnya, ataupun biasanya tidak sehat sampai finish. Nah, tapi cabai Kobe Tani, Sobat Tani bisa tahu bahwasanya sampai di dalam pemetikannya, nah masih dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Ini sudah bekas-bekas petikan, yaitu sudah bekas petikan yang kelima kalinya. Masih kondisi dalam keadaan sehat. Dan saya ngomong kalau di sekitar batang pisang itu kurus-kurus, tapi alhamdulillah tetap yaitu buahnya berproduksi ya maksimal. Walaupun ya kalau kita lihat dari persentasenya kurang begitu bagus untuk kelas cabai, tapi untuk sekarang yang harganya sudah melonjak-lonjak terus, ini sampai harga sudah 30 hari ini Sobat Tani. Kemarin pemetikan yang kemarin 5 hari yang lalu itu harganya 29 saya omongkan, nah, sekarang sudah mencapai 30. Padahal Sobat Tani kalau kita lihat ya kondisi lahan Kobe Tani ini, rumput-rumputnya aja seperti ini, tidak sempat untuk merumput, tapi kemarin di lubang-lubangnya sudah saya cabuti, nanti dengan harapan biar dia dapat sirkulasi udara yang agak lumayan, sehingganya nanti tidak banyak kelembapan.
Tapi alhamdulillah cabenya masih dalam kondisi sehat walafiat. Nah, bukan tak kurang sesuatu apapun, tapi ya banyak kurangnya sebenarnya. Tapi alhamdulillah kondisi cabenya seperti ini, buahnya sehat-sehat. Insya Allah bisa kejual semuanya. Dan saya akan pergi ke sekitar pondok sana sobat tani untuk review sudah berapa karung yang didapatkan, karena yang dipetik ini masih pagi, yang dipetik baru sebelah sana itu belum dicurah, itu baru mulai. Terus yang dipetik sebelah sana yang lahan bekas kemarin sobat tani, yang ini, yang itu belum dipetik semua sobat tani. Nanti insya Allah saya akan ke sana. Dan ini juga belum dipetik sobat tani. Nah, kondisi cabenya masih merah-merah seperti ini, walaupun batangnya kurus, tapi cabenya kayak gini sobat tani. Ini, nah kayak gitu sampai ke sana. Ini belum dipetik, dan itu baru melakukan dari ujung sana, dari pojok sana 9 orang yang saya suruh untuk memetik hari ini. Syukur kalau rampung, dan kalau tidak akan saya lanjutkan besok lagi. Ini kita lihat rumputnya seperti ini sobat tani, tapi buah cabai di bawahnya bisa sobat tani lihat seperti ini buahnya. Nah, ini alhamdulillah sobat tani, ini sobat tani sudah tahu bagaimana cara pengaplikasian pupuk yang Kobe Tani lakukan pada saat masa yaitu vegetatif terus sampai ke generatif. Penyemprotan juga pada saat vegetatif dan saat generatif sudah ada semuanya videonya. Maka klik aja di channel Kobe Tani dan dukung, maka Kobe Tani akan selalu berbagi tentang tanaman cabai. Insya Allah tidak putus asa, Kobe Tani akan berbagi terus tentang tanaman cabai, karena saya yang di sana masih melakukan yaitu penutupan pupuk itu sampai ke sana sobat tani. Dan sampai ke sana itu semuanya saya tanami cabai. Ini saya putarkan ke sini. Ini belum dipetik, yang itu belum dipetik, yang sana baru mulai pojokan, yang sana sudah sobat tani, ada sedikit yang sana pinggiran. Terus yang sudah dipetik lagi yang sebelah sana. Di pondok sudah dapat berapa untuk yang satu baris yang di sana sobat tani. Untuk yang satu baris saya akan review yang di situ sobat tani. Nah, itu sebelah situ itu lahan yang dia bekas. Nah, ini sobat tani yang lahan bekas, saya datang ke sini. Nah, sobat tani bisa tahu. Nah, kelihatannya seperti ini sobat tani, kurus, tapi sobat tani bisa tahu buah di bawahnya seperti itu. Nah, ini seperti ini buah yang di bawahnya sobat tani. Walaupun kelihatannya batangnya kurus, tapi buah cabenya tidak ketinggalan dengan yang di lahan baru. Ini Masya Allah, ini adalah puji syukur kehadirat Allah, karena Allah memberikan rezeki kepada saya lewat lantaran yaitu cabai. Saya nanam cabai, hasilnya seperti ini. Walaupun ini sudah lahan bekas sobat tani, hasilnya masih seperti ini. Jadi dengan lahan bekas yang seperti ini, masih hasil seperti ini, dan kondisi sehat, tidak kena fusarium, tidak kena busuk basah, tidak kena antraknos, ini suatu yaitu hal yang harus saya syukuri. Dan saya timbal baliknya harus tahu bahwasanya setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, di sebagiannya ada untuk bagian yaitu untuk fisabilillah ataupun wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini sobat tani, buahnya seperti ini. Ini semuanya sudah saya bikin video tentang yaitu perawatan dan penanaman pada musim kemarau dan digerejek hujan pada saat mulai dia berbuah. Nah, alhamdulillah ketika berbuah banyak hujan tapi tidak kena layu fusarium. Ini suatu ya pertolongan dari Allah. Makanya yuk sama-sama kita di samping berusaha benar-benar memakai ilmu budidaya cabai, terus juga banyak berdoa kepada Allah, mohon agar tanaman kita ini bisa berkah. Jadi kita bisa ya memanfaatkan dari hasil-hasil pertanian ataupun tanaman-tanaman yang kita tanamkan. Nah, itu ya, ada yang sudah pulang karena saya suruh ngambil tenda sobat tani. Nanti kalau untuk berteduh ataupun untuk tempat apabila apabila hujan datang. Ini nampaknya hujan mau datang sobat tani. Nah, ini belum dipetik,
belum dipetik, itu baru mulai dari sana, dan itu tadi yang lahan bekas belum dipetik. Nah, sedangkan sebelah sana juga belum, ini juga belum sobat tani. Nah, ini sudah baru mulai tadi saya sudah mendapatkan mungkin ada sekitar 1 karung lebih dikit. Nah, itu terus yang satunya masih ada di sana sobat tani. Itu yaitu karung putih di sana, itu baru mulai diisi. Nah, kondisi buahnya walaupun ini seperti ini sobat tani, kita lihat dari bawahnya seperti ini buahnya, rembel sampai di plastik, dan walaupun di plastik sobat tani ini tidak bosok, ini normal. Artinya kebutuhan unsur hara dari cabai ini dan perlindungan di dalam tubuh cabai ini yang disemprot dari luarnya ini alhamdulillah semuanya tercukupi, walaupun tidak semaksimal ataupun tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan saya sudah mulai yaitu menanam lagi ataupun bikin lahan lagi. Itu di sana itu sudah ada kawan yang sedang nyangkul di sana nutup pupuk. Ini tadi yang 1 karung ini yang sebelah sini sobat tani, untuk nanti sana. Kalau nanti rampung alhamdulillah, kalau tidak rampung ya untuk besok lagi 9 orang untuk melakukan pemetikan. Saya kira untuk review pada saat ini saya cukupkan di sini. Nah, seandainya memang channel Kobe Tani ini bagus dan bisa untuk menemani sobat tani, tolong dukung sehingganya Kobe Tani bisa berbagi. Untuk kesempatan ini saya hanya review dan memberikan informasi dan memberikan penyemangat ataupun motivasi. Mari kita dalam usaha ini berdoa juga berusaha dan cari ilmunya yang sesungguhnya. Kalau sobat tani yang jadikan patokan YouTube, maka cari channel-channel yang di situ channel kompeten di dalam budidaya tanaman cabai, dan itu masuk akal. Tidak hanya mendatangi dari cabai-cabai yang subur. Nah, lebih-lebih mohon maaf, Kobe Tani ini nggak pernah mendapat endorse dari satu produksi perusahaan ataupun satu perusahaan, sehingganya apa yang Kobe Tani pakai aja yang Kobe Tani bagikan. Lainnya saya tidak bisa. Dan sobat tani sudah tahu dari peracikan Marsal sampai saat ini Kobe Tani berbagi terus. Jadi berbaginya dari saya menanam ataupun menyemai meracik Marsal sampai di dalam karung. Kobe Tani berbagi, tidak pada saat subur aja, tidak pada saat yaitu masih sehat aja. Seandainya ini pun terjadi ya tidak berhasil, mungkin akan Kobe Tani lakukan, sehingganya sobat tani jangan mengikuti cara Kobe Tani yang tidak berhasil. Jadi ketika ini berhasil kok sobat tani mengikuti, maka ya itu insya Allah yang beruntung adalah sobat tani sendiri. Saya kira untuk berbaginya untuk hari ini saya cukupkan di sini saja dulu. Kembali lagi mohon dukungan dari channel Kobe Tani agar Kobe Tani bisa berbagi terus kepada seluruh petani Indonesia. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.